Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sholih dan sholihah? Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tahsin, yaitu As-Salimi jilid 4. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengaji. Jilid 4. Yuk disiapkan jilid 4 di rumahnya. Diambil, kemudian kita berlatih bersama-sama. Namun sebelumnya kita membaca ta'awudz basmalah dulu. Yuk ikuti ustadzah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, coba perhatikan halaman pertama. Bacaan tentang waqaf, yaitu maka harokat akhirnya tidak dibaca. Contoh, yu'minuna, dibacanya yu'minun. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Selanjutnya halaman kedua. Harokat fathatain jika di waqaf maka diganti menjadi fathah dan panjang 2 ketukan. Contohnya subatan dibaca menjadi subata. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Selanjutnya di halaman 3. Ini tentang mad lain. Contohnya min khaufin dibaca min khauf. Li'ila fi quraishin dibaca li'ila fi quraish. Lahu kufuwan ahadun. Nah, dibacanya lahu kufuwan ahad. Alhaakumut takatsur. Anak-anak yang sholih dan sholihah, selanjutnya di halaman 4, yaitu mengenai lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah yang sebelumnya bertemu dengan harokat fathah dan yang ini bertemu dengan harokat dhammah, maka lafdzul jalalah dibaca tafkhim atau tebal. Allahu, contohnya dibaca menjadi qalallahu. Selanjutnya Allahi, contoh lafaznya Rasulullahi. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Kadzalika yudhillullahu man yasha'. Selanjutnya di halaman 5, yaitu masih di lafdzul jalalah, tetapi sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya illahi. Nah, ini dibacanya tarqiq atau tipis. Contoh lafadznya bismillahi lillahi. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Selanjutnya halaman 6, yaitu tak marbuthoh di waqaf sehingga bacaan tak marbuthohnya diganti menjadi ha. Contohnya pada lafaz al-qari'atu dibacanya al-qari'ah. Lumazatin
Dibacanya wailul likulli humazatil lumazah wujuhun yawma idzin na'imah. Selanjutnya yaitu evaluasi. Ini ayatnya agak panjang, jadi siapkan nafas kalian agar tidak tanafus di tengah-tengah ayat. Masih semangat? Alhamdulillah. Yuk kita coba bersama-sama. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Selanjutnya di halaman 8 yaitu tentang mad wajib. Mad wajib muttasil apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dibaca 4-6 ketukan. Contoh ayatnya wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Selanjutnya mad jaiz munfasil. Apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam lain kata atau kata terpisah, dibaca panjang 4-5 ketukan. Contoh ayatnya adalah ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Bisa dah ulangi ya. Siapkan nafasnya agak panjang agar tidak tanafus di tengah-tengah ayat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Selanjutnya mad wajib yang berada di akhir kata atau berada di akhir ayat. Perhatikan cara baca yang akan Ustazah contohkan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Ingat ya, diganti menjadi harokat fathah dan panjang 2 ketukan. Yang kedua, kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Oke, selanjutnya di halaman 11 masih evaluasi. Ini kalau sudah di jilid 4 ayatnya sudah panjang, jadi kalian harus bisa melatih mengatur pernafasan agar tidak tanafus atau mengambil nafas di tengah-tengah membaca ayat. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Bagaimana? Masih semangat? Masya Allah. Perhatikan kembali ya anak-anak sholih dan sholihah. Sekarang memasuki bab qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Jadi ada beberapa huruf, ada 5 yang ketika berharokat sukun itu dibacanya memantul. Hurufnya apa saja? Ya, kalian sudah hafal. Ada qaf, to, ba, jim, dan dal. Contoh ayatnya, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Nah, ini juga contoh dari qalqalah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bisa?
Alhamdulillah. Yuk, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu ro tafkhim. Huruf ro dibaca tebal ketika huruf ro berharokat fathah dan berharokat dhammah. Contoh ayatnya adalah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara qalu nashhadu innaka la rasulullah. Selanjutnya di halaman 15 masih tentang huruf ro. Ro sukun dibaca tebal atau tafkhim pada saat berharokat fathah atau dhammah. Contoh ayatnya wa fil ardi ayatul lil muqinin linursila alaihim hijaratan min tin. Selanjutnya di halaman 16 yaitu masih ro yang dibaca tafkhim atau tebal, yaitu ro yang berharokat fathah dan berharokat dhammah. Contoh ayatnya inna a'tainakal kautsar fanadaw sahibahum fata'atta fa'aqar. Ustazah ulangi. Fanadaw sahibahum fata'atta fa'aqar. Selanjutnya halaman 17. Nah, ini ada ro yang diwaqaf, setelahnya ada alif atau waw yang diharokati sukun. Contoh ayatnya idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ro-nya masih dibaca tafkhim ya nak, atau tebal. Ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Bisa? Alhamdulillah. Semoga Allah berikan selalu kemudahan kepada kalian ketika kalian belajar membaca Al-Quran, ketika kalian menghafalkan Al-Quran. Oke, Ustazah lanjutkan ya anak-anak soleh dan solehah. Halaman 18, ro waqaf setelah huruf sukun dan dhammah. Baik. Contoh ayatnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Selanjutnya di halaman 19 yaitu ro tarqiq, ro yang dibaca tipis, yaitu ro yang berharokat kasroh. Contoh ayatnya risalati liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Selanjutnya di halaman 20 ro sukun setelahnya harokat kasroh. Ini ro-nya dibaca tarqiq atau tipis. Contoh ayatnya waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna rabbighfirli wa liwalidayya. Selanjutnya di halaman 21 waqaf setelahnya harokat sukun. Contohnya pada lafaz asirun fadzalika yauma idzi yaumun asir ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Selanjutnya di halaman 22 evaluasi. Ini kalian berlatih kembali agar bisa mengatur nafas sehingga tidak mengambil nafas di tengah-tengah ayat.
Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Baik, selanjutnya anak-anak soleh dan soleha, kita ke halaman 23. Masih evaluasi. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Selanjutnya di halaman 24, ha dhamir, hu atau hi yang bertemu dengan huruf hamzah. Contoh ayatnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hu di sini dibaca panjang. Selanjutnya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bisa anak-anak soleha? Alhamdulillah. Selanjutnya kita kepada mad lazim harfi musybah. Ini adalah harful muqatta'ah pada fawatihus suwar yang menjadi pembuka dari beberapa surat di dalam Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah ini. Ustazah akan berikan cara membacanya ya. Ini dibacanya alif lam ra nun, alif lam mim ra qaf. Selanjutnya yang ini dibacanya adalah toha, sod, tosim, mim, ain, sin, qaf. Selanjutnya yang ini dibacanya adalah tosin, alif lam mim, yasin, kaf ha ya ain sad. Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya ke halaman 26. Ini sudah di hukum bacaan mad ya. Huruf mad bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid. Cara bacanya al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Nah, ini ada huruf mad, huruf setelahnya adalah ha. Yuk kita contohkan bacaannya. Ikuti ustazah ya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Evaluasi halaman 28. Ini ayatnya panjang, jadi kalian harus bisa mengatur nafas agar tidak tanafus di tengah-tengah ayat. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Selanjutnya di halaman 29.
Nah, ini ada tanda-tanda waqaf, kalian bisa baca sesuai dengan apa yang tertera di buku jilid kalian. Ustazah akan mencontohkan cara baca ayatnya. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Selanjutnya, ini juga masih di tanda waqaf ya. Ustazah akan bacakan cara membaca ayat yang tertera di sini. Tandanya jim itu boleh baca terus atau boleh berhenti. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Halaman 31 ini wasol, boleh berhenti ya. Ustazah akan contohkan membaca ayat yang tertera di sini. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Selanjutnya di halaman 32. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru. Selanjutnya masih dievaluasi. Nah, ini ayatnya juga panjang sayang, jadi kalian harus bisa menahan atau mengatur nafas, jangan sampai tanafus di tengah-tengah ayat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Kalau kalian tidak kuat nafasnya, maka ustazah akan contohkan cara memenggalnya atau cara mewakafkannya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Nanti diulang. Wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Baik, selanjutnya ke halaman berikutnya. Masih dievaluasi tanda waqaf. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdum. Kalau tidak kuat nafasnya, maka kalian bisa berhenti seperti yang akan ustazah bacakan. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Berhenti di situ. Kemudian diulang wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdum. Nah, Masya Allah. Sekarang selanjutnya di halaman 35, idhar wajib. Jadi jika ada nun sukun bertemu dengan huruf idhar, maka dibaca masuk dengan dengung. Tetapi ada pengecualian pada 4 tempat, pada 4 lafadz. Ini berlaku hukum idhar wajib. Artinya tidak dibaca masuk dengan dengung, tetapi dibaca nun sukunnya dibaca jelas. Pada yang pertama pada lafadz dunya. Contoh ayatnya, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhum
fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Jadi kalau kalian nafasnya tidak kuat, bisa diwaqaf seperti yang tadi Ustadzah contohkan, ya. Selanjutnya, idhar wajib pada lafadz yang kedua, bunyanun. Contoh ayatnya adalah afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khair la yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Kalau nafas kalian tidak kuat, maka bisa berhenti pada lafadz yang akan Ustadzah contohkan. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa. Diulang dari fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Oke. Selanjutnya pada lafadz atau pada kata idhar wajib yang ketiga, yaitu shin wa nun. Contoh ayatnya adalah wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min a'nab. Berhenti di situ ya. Kemudian kita ulangi wa jannatum min a'nabin mohon maaf Ustadzah ulangi wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan. Ke bawah lagi Ustadzah. Kita ulang dari wa zar'un wa zar'un wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Ya, contohnya lumayan agak panjang ayatnya. Ya, kita lanjutkan kepada halaman berikutnya, yaitu pada kata idhar wajib yang keempat, yaitu pada lafadz qin wa nun. Contoh ayatnya adalah wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Ini mohon maaf ada salahan penulisan. Kita ulangi dari fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habba. Kita ulangi dari fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nahli min dhal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin waz-zaytuna war-rummana mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Sudah cukup? Selanjutnya kita ke halaman berikutnya, yaitu dievaluasi. Siap-siap ya anak-anak soleh dan solihah, ini juga ayatnya panjang, jadi kita akan mencoba berhenti pada tanda waqaf yang sudah tertera. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin.
Baik anak-anak sholih dan sholihah, setelah tadi kita belajar bersama asal ini jilid 4, sudah saatnya Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk terus belajar dan menghafalkan Al-Quran. Kelak nanti kalian akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Terima kasih anak-anak sholih dan sholihah sudah semangat untuk belajar bersama Ustazah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sholih dan sholihah. Ustazah akhiri, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Kalau ada yang salah itu semata-mata dari Ustazah, kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.